Di chapter 18 sebelumnya, kita telah diperlihatkan kekalahan Yilong di tangan Ause dan pemberian tangan baru untuk Ause dari kakek Niza. Dan di chapter 19 ini, cerita pun diawali dengan Yu Tao yang membawa banyak gulungan surat yang harus diberikan pada Gautama. Yu Tao sedikit berbicara kepada prajurit dan langsung berlari masuk untuk menemui Gautama. Yu Tao mengatakan bahwa dia telah membawa buku kuno yang pernah diminta oleh Gautama. Dan di buku ini juga tertulis bahwa ada senjata legendaris. Gautama mengucapkan terima kasih atas kerja keras Yu Tao. Yu Tao pun memberikan gulungan kertasnya. Gautama di sini mencoba untuk melihat-lihat buku kuno yang telah dibawakan oleh Yu Tao. Yu Tao mengatakan pada Gautama, meskipun senjata legendaris bisa meramal, tapi sangat berbahaya untuk digunakan, dan itu akan membuka sisi lain yang dapat mengancam nyawa. Gautama mengatakan karena berbahayalah senjata legendaris disembunyikan, bahkan pembunuh tak dapat menemukannya. Dan aku menggunakannya hanya sekali pada zaman kuno. Gautama pun sudah tidak ada jalan lain, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah tiga alam dan perubahan di jalan iblis. Dan Gautama pun mengajak Yu Tao untuk pergi. Kini Gautama pun sudah berada di depan kaca yang nggak tahu ini kaca apa ya. Gautama mengatakan jika kau ingin mencari sebuah bencana, kau harus mengambil resiko. Gautama pun langsung mengeluarkan jurusnya yaitu segel emas dan bingkai-bingkai itu pun bergerak. Gautama mengatakan agar Yu Tao lari dari tempat ini. Yu Tao pun langsung lari dan mencari tempat aman dari balik tiang besar. Yu Tao juga mengatakan agar Gautama berhati-hati. Gautama di sini langsung mengeluarkan jurusnya yang sangat ganas hingga seluruh istana pun bisa menyaksikannya. Di sini Guan Yin yang sedang menikmati teh pucuk rasa baru mengatakan, "Gautama, mengapa kau membantunya sampai akhir?" Ternyata di sini Gautama sedang mengimbangi kekuatan itu. Artefak legendaris berputar cepat, membentuk bola misterius. Efek apa yang akan ditimbulkannya? Saat Yu Tao mau mencatat sesuatu, Yu Tao tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Dan di sini Gautama merasakan sedikit sakit. Kristal merah terpisah kemudian menyatu kembali. Jantung Gautama kini berdetak dengan keras. Dan Gautama menyatu dengan kristal yang menyebabkan energinya terkuras. Dari kristal itu tiba-tiba muncullah banyak siluman yang mengerikan. Di sini Gautama merasakan rasa yang sepertinya menariknya ke dalam. Terakhir kali Gautama merasakan berdasarkan catatan dari Yu Tao, setiap elemen dunia memiliki kekuatan mempengaruhi tiga alam. Semua saling melengkapi. Jantung bumi mengontrol reinkarnasi dan ketika diprovokasi akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Pada awal terbentuknya dunia, tak hanya api abadi, tapi juga lahir tiga elemen air, bumi, dan angin. Gautama tidak mengetahui siapakah dia. Saat ini, jantung bumi seperti kehidupan baru, tak memiliki tujuan dan kendali. Hanya saja, itu tumbuh dengan alami. Dengan detak jantung yang cepat, itu dapat menyebabkan kekacauan di tiga alam. Kekuatan aneh ini jika dibiarkan tumbuh tanpa kendali, kemungkinan ketiga alam akan binasa. Tiba-tiba muncullah kepala. Gautama yang melihat kepala itu pun langsung terkejut. Dan kepala itu kini telah utuh dengan tubuhnya. Dan dia adalah monster yang terlihat giginya yang tajam, besar dan ingin menyerap energi yang dimiliki oleh Gautama. Gautama pun di sini tidak akan segan untuk mengatasinya dan langsung mengeluarkan pukulan segel emasnya hingga monster merah itu pun hancur dan kaca emas yang ada di depan Gautama pun kini ikut hancur. Walaupun itu merepotkan, tapi sepertinya ini akan berakhir. Yu Tao mengatakan kepada Gautama bagaimanakah situasinya? Karena sudah tidak ada waktu lagi, Gautama meminta kepada Yu Tao melakukan sesuatu untuk Gautama. Dan kita akan dialihkan ke penginapan barat, tempat Tang Sanzang berada. Tiba-tiba datanglah bocil yang mengatakan, "Guru, tolong bantu kami, hanya Anda yang bisa membantu." Bocil itu pun memohon dengan berlutut. Bocil itu memohon agar Guru Tang untuk memulai perjalanan lagi ke barat. Dan kita akan langsung gas ke chapter 20 nih, Mang. Bocil itu mengatakan kepada Guru Tang untuk mengizinkan dirinya pergi ke barat lagi untuk memulai jalan baru. "Guru, apakah Anda setuju?" Tiba-tiba Guru Tang mendekati bocil itu dan menjitak kepalanya. Bailang yang melihat perlakuan gurunya cuma bisa bengong. Guru Tang mengatakan, "Hai anak nakal yang aneh, berhentilah berpura-pura. Siapakah kamu sebenarnya?" Dan tiba-tiba bocil itu pun meminta ampun dan langsung berubah wujudnya yang ternyata dia adalah Yu Tao.
Yutao mengatakan bahwa dirinya membawa berita buruk. Guru Tang mengatakan, "Mengapa kamu berpura-pura seperti itu?" Yutao mengatakan, "Guru, kamu tidak tahu sesuatu. Aku menyelinap keluar dari istana diam-diam. Jadi, aku merubah penampilan. Aku dipercaya oleh Dewa Gautama untuk memberitahu sesuatu padamu. Semuanya tertulis di dalam gulungan kertas ini." Dan Yutao pun memberi gulungan itu kepada Guru Tang. Guru Tang mengatakan apa yang ingin dikatakan oleh Gautama. Saat Guru Tang membuka gulungan itu, tiba-tiba muncullah lambang Buddha. Gulungan kertas itu mengatakan, "Aku adalah pembawa berita. Semuanya, tolong dengarkan. Peristiwa besar akan terjadi di 3 alam. Tidak akan ada yang selamat. Pertempuran besar dan pembangkitan aura pembusukan akan terjadi." Guru Tang mengatakan, "Apakah ini soal wabah?" Gulungan kertas mengatakan gejolak ini menyebar kemana-mana dan akar kejahatan adalah elemen lain di dunia yang mempengaruhi semua makhluk hidup. Tapi aku merasa bahwa dia belum membagi kebenaran dan kejahatan. Kekacauan masih belum terbentuk. Jika dia menjadi iblis, dia akan menghancurkan dunia. Api abadi perlu menemukan tempat persembunyiannya dan memperbaikinya, yang merupakan kebijakan besar. Guru Tang mengatakan, "Tunggu, siapakah yang akan pergi?" Gulungan kertas itu mengatakan, "Tang Sanzang, inti bumi tersembunyi di jalur monster yang baru, dan aku mengundangmu untuk kembali." Guru Tang di sini sedikit kesal karena semuanya tidak masuk akal. Dirinya telah menginjakkan kaki di jalur monster 2 kali. Gulungan kertas itu mengatakan, "Aku mengerti keresahanmu. Untuk berterima kasih, aku memberikan hadiah khusus untukmu. Aku yakin kau akan mempertimbangkannya." Guru Tang mengatakan, "Hatiku seperti air, sudah tidak ada keinginan apa-apa." Gulungan kertas mengatakan, "Kebangkitan inti abadi memicu perang. Juga tidak secara sengaja membawa batu aneh ini." Dan Yutao memberikan batu besar itu kepada Guru Tang. Guru Tang menanyakan, "Untuk apa batu jelek ini? Tampaknya tidak bernilai sama sekali." Gulungan kertas mengatakan, "Ini bukan batu biasa. Batu ini pembawa reinkarnasi Raja Kera. Biarkan Sun Wukong lahir kembali." Bailang yang mendengar itu sangat senang. Bailang juga mengatakan, "Kakak Wukong, bisakah kamu kembali dilahirkan?" "Guru, kita harus menyetujuinya." Guru Tang pun langsung menutup mulut Bailang dan mengatakan untuk jangan asal berbicara. Guru Tang mengatakan, "Apakah Gautama mengancamku? Jika aku menolak, apakah aku tidak akan menghidupkan Sun Wukong?" Gulungan kertas mengatakan, "Bagaimana bisa aku mengancammu? Kita adalah teman baik. Ini adalah hadiah untukmu." Guru Tang, kamu dasarnya berbelas kasih dan memiliki tanggung jawab untuk mengejar para dewa. Kamu tidak akan menyerah, kan? Mendengar perkataan Gautama, Guru Tang di sini jadi merasa ditipu oleh Gautama. Bailang mengatakan, "Guru, untuk Kak Wukong, Anda harus berpikir dengan baik." Gulungan kertas mengatakan misi ini sangat penting dan dapat mempengaruhi pertempuran antara suku naga dan para dewa. Jika diselesaikan secepat mungkin dapat menyelamatkan perang. Guru Tang mengatakan, "Oke, aku tahu apa yang harus aku lakukan." Dan Bailang pun sudah sangat senang karena kini Guru Tang mau menolong Kak Wukong. Gulungan kertas itu juga mengatakan untuk satu hal lagi, "Tolong bawa Yutao dalam perjalanan." Guru Tang di sini merasa kepalanya mau pecah, sedangkan Bailang mengatakan kepada Yutao, "Kamu boleh bergabung dengan kami." Sebelum pergi, gulungan kertas itu mengatakan, "Saya berharap perjalanan Anda lancar tanpa hambatan." Push! Gulungan kertas itu pun hilang. Dan kita akan dialihkan ke Istana Langit dulu nih, Mang. Terlihat di sini para prajurit yang sedang mempersiapkan senjatanya. Dan di sini Guan Yin mengatakan kepada Jenderal Mata Tiga bahwa besok dirinya akan keluar. Guan Yin juga mengatakan bahwa dirinya sedang memikirkan satu hal. Tapi Guan Yin tidak tahu apakah para dewa telah memikirkan hal ini atau tidak. Jenderal Mata Tiga mengatakan pertempuran adalah hal biasa bagiku dan tidak ada hubungannya dengan sifatku. Guan Yin mengatakan, dewa akan selalu seperti ini, hitam atau putih akan sangat bagus jika segala sesuatu di dunia ini begitu mudah. Jenderal Mata Tiga mengatakan ini akan terjadi penghormatan bagi rakyat jelata, dan Jenderal Mata Tiga menumpahkan airnya ke lantai. Jenderal Mata Tiga juga mengatakan, perang akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung. Itu tidak bisa dihindari. Guan Yin mengatakan itulah yang harus kita lakukan. Terlihat di sini, Jenderal Barat dan Jenderal Timur sedang berbincang. Jenderal Barat mengatakan, "Mengapa kita tidak perlu bermain?" Jenderal Timur mengatakan, "Aku dan kau sama-sama tahu bahwa tujuan perang ini bukan untuk menghancurkan klan naga." Jenderal Barat mengatakan, "Bisakah kita percaya diri untuk menang?"
Jenderal Timur mengatakan peperangan dipimpin oleh Jenderal Mata Tiga dan ada juga beberapa muridku dalam pertempuran dan kemenangannya sudah lebih dari cukup. Aku berpikir bagaimana dengan Asura? Jenderal Barat mengatakan jika begitu apa yang harus kita lakukan? Jenderal Timur mengatakan kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Aku berharap tidak terjadi hal yang buruk dan kita akan dialihkan ke rumah bordir penginapan tempat Guru Tang lagi nih Mang. Terlihat di sini Bailang yang sudah mempersiapkan peralatan untuk pergi ke barat dan mengajak Guru Tang agar cepat pergi. Guru Tang mengatakan, Wuching dan Bailang, kali ini kamu akan memimpin mereka. Dan Guru Tang di sini menoleh ke arah Aoye. Guru Tang mengatakan, kamu juga ikut? Dengan senang hati Aoye berlari ke arah Guru Tang dan mengatakan, siap Guru. Ada sesuatu hal yang penting. Yutao mengatakan, batu ini akan bereinkarnasi menjadi Raja Kera. Jadi, tolong lindungi batu ini. Putri Tengkorak mengatakan, siap Mang, kami akan melindunginya. Yutao juga mengatakan, aku tidak tahu berapa lama perjalanan ini. Aku berharap akan segera kembali. Baishi mengatakan agar Yutao jangan khawatir dan percayalah pada dirinya. Dan mereka pun mulai perjalanan ke barat. Tiba-tiba muncullah cahaya emas dari atas langit. Guru Tang mengatakan tanpa diduga aku akan mulai lagi ketika 3 malam berada di dalam kekacauan. Jalan di depan tidak dapat diprediksi seberapa jauh aku akan pergi. Dan Shinji Season 6 chapter 19 dan 20 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and